Halo guys, salam kenal, aku Edward Leonid, selamat datang di channelku. Aku ini GP, dokter umum gitu ya, tertarik di bidang investasi. Jadi di channel ini aku juga akan bahas tentang investasi. Cuma, karena aku sebagai dokter, aku juga akan bahas tentang medis. Mythbuster, hoaxbuster, terkait di dunia medis gitu, yang banyak seliweran mau di internet, di Instagram, di TikTok, terus juga di grup-grup WA gitu, yang sering di-share. Kita akan bahas nanti pasti akan ada sesuatu yang menarik lah gitu ya. Logatku medok ya, harap dimaklumi guys, sudah 25 tahun lebih gitu di Jawa ya. Memang tempat asalku dari Jawa gitu, aku dari Semarang ya. Segitu perkenalannya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, terus kasih masukan juga di komen. Kemudian kalau kalian juga ada ide-ide tentang topik yang mau dibahas terkait medis atau investasi, anything, komen aja di bawah gitu. Segitu perkenalannya, let's get started. Oke, jadi investasi itu apa? Jadi dokter kan udah banyak duit, belum tentu, apalagi untuk GP. Jadi nggak mengeneralisir ya, cuma apapun profesinya, termasuk dokter, mau sebanyak apapun duitnya, tetap butuh investasi. Apa sih investasinya? Kita akan bahas di sini. Kenapa kok dokter butuh investasi? Kan tabungan aja udah cukup. Kalau di zaman pandemi, apalagi pandemi COVID kayak gini, sempat tutup klinik praktek pribadi, puskesmas mungkin juga ada sebagian yang di awal-awal gitu ya, awal-awal tutup. Kita nggak tahu nanti ke depannya ada pandemi macam apa lagi. Terus kalau kita nggak punya backup, kita nggak punya investasi, di saat semuanya tutup, terus mau makan apa? Kita nggak punya cash, kita nggak punya tabungan gitu untuk hari tua, gimana? Terus nanti jangan sampai kita di hari tua jadi beban buat anak cucu kita. Sandwich generation untuk nanggung orang tua, kemudian juga belum untuk biaya hidup anak-anak, itu harus dipertimbangkan. Biaya pendidikan anak-anak harus dihitung juga. Nah itu nanti kita akan ngomongin di sini gitu. Nah, terus coba kalian pernah dengar nggak percakapan yang model begini nih, yang kayak begini nih? Coba dilihat. Halo ibu-ibu, kemarin tuh aku beli beras, harganya 100.000 di Omega Mart. Padahal tahun lalu itu tuh masih 80.000 loh. Aku kemarin beli gula juga naik, terus harganya payah. Ibu udah bayar uang sekolah belum? Masih pada bayar kan, walaupun online gini harganya naik juga ya. Ini besok mau bayar kok naik-naik mulu ya. Bener loh, kemarin aku nganter suami ke rumah sakit, tetap harganya naik semua tarifnya, padahal pandemi ini. Aduh, gimana nih, kita harus investasiin kemana nih uang-uang kita nih? Oke, pernah dengar yang kayak gitu? Gimana? Mungkin yang nggak pernah belanja atau yang nitip mbaknya atau nitip mamanya untuk belanja mungkin nggak ngeh. Tapi kalau yang suka ngopi, coba diingat-ingat lagi. Mungkin 3 tahun yang lalu harga kopi di cafe A gitu 20.000. Tahun depannya naik 25.000. Tahun depannya lagi naik 30.000. Pernah sadar nggak? Uang parkir, coba cek. Sebelumnya kita parkir bayar 1.000. Nggak berapa lama naik 2.000. Habis itu sekarang 3.000. Jadi kenaikannya 1.000 gitu. Wow. That's inflation, inflasi, kenaikan harga barang setiap tahunnya ada sekian persen. Bisa cek di webnya BI, OJK gitu, berapa persen sih inflasi di Indonesia gitu. Berapa persen inflasi yang wajar? Apa harus sih inflasi itu? Haruskah? Itu harga barang. Sekarang tabungan. Pernah cek nggak bunga tabungan kalian berapa? Taruh di bank BCA, Bank BRI, atau Mandiri gitu. Berapa persen sih bunganya setahun? Adakah 1%? Padahal kenaikan tadi yang aku bilang, misalkan kopi itu dari 20.000 naik ke 25.000. 5.000 berarti naik berapa? 25%. Ada nggak bunga tabungannya 25% setahun ya? Dalam setahun? Mana ada? Coba cek. Adakah bunga tabungan yang 25% gitu? Terus berapa persen? Coba cek mutasi rekening masing-masing. Tapi ada garis bawahnya ya. Bukan berarti terus tidak boleh nabung di bank loh ya, karena bunganya kecil. Bank itu
sangat penting. Tabungan itu sangat penting. Kalian harus punya tabungan. Kalau terjadi sesuatu gitu, amit-amit ya, amit-amit, jangan sampai kita nggak punya cash untuk bertahan hidup gitu. Bank itu penting, tabungan itu harus punya. Tapi selain tabungan, kita juga harus punya backup yang lain, di mana uang kita ini terus berputar, dia bekerja, money working for us gitu, terus bekerja supaya kita bisa lawan inflasi. Itulah di situ tempatnya investasi gitu. Jangan mau kalah sama inflasi. Kita harus punya dana untuk diinvestasikan gitu. Oke, jadi investasi adalah penempatan dana di suatu aset yang bertumbuh supaya mendapatkan keuntungan. Jadi intinya kita taruh uang 1 juta, kita harapkan dalam sekian lama range tertentu kita akan dapatkan keuntungan yang lebih, misalkan 1,1 juta, 1,2 juta, dan seterusnya gitu. Terus banyak jenis instrumen investasi. Ada emas, reksadana, saham. Yang lagi hot ini saham gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang bukan perusahaan sih, big fund itu yang punya dana besar yang bahas saham, atau yang beberapa influencer yang membahas tentang saham. Aku habis taruh saham di sini loh, aku habis beli saham di sini gitu. Gimana caranya atau jenisnya apa aja, nanti kita akan bahas di next video gitu. Terus selain itu juga ada yang namanya tanah, kos-kosan, emas gitu ya. Banyak jenis investasi, instrumen investasi. Nanti kita akan bahas mana sih yang cocok untuk kita, karena tidak semua instrumen investasi itu cocok untuk orang tertentu. Misalkan aku cocok di saham, belum tentu aku cocok di membeli tanah gitu, karena aku nggak tahu harus mau beli di mana, gimana prosedurnya gitu. Terus harganya terutama ya, kalau mau beli tanah atau beli rumah kan kita harus entah KPR atau harus nyicil, misalkan ya, misalkan kayak aku belum punya dana yang banyak gitu untuk langsung gelondongan beli gitu, jatuhnya malah harus utang gitu. Jadi kalau buat aku tanah sama rumah itu masuk dalam daftar list investasi, tapi nggak sekarang gitu. Aku akan planning kan itu nanti untuk nextnya. Nah, terus juga ada obligasi. Pemerintah bulan Januari Februari ini ngeluarin ORI, ada di highlight aku di Instagram di bawah sini, kalian bisa cek di description, di highlight IG di sini gitu. Terus boleh search juga di website Kemenku. Tahun ini mereka akan keluarkan beberapa SBN, surat berharga negara, ada ORI, ada SBR, ada ST. Nah, stay tune di Instagram, di YouTube juga. Nanti kita akan bahas apa sih itu obligasi itu gitu. Nah, terus kalau gitu berarti misalkan nih aku punya uang 10 juta, 5 jutanya aku kasih aja buat investasi, supaya kan artinya makin besar dana yang aku taruh di investasi, otomatis uang yang aku dapetin pasti lebih banyak dong. Yes, itu ada benernya, tapi nggak segampang itu. Jangan sembarangan meletakkan uang yang kita dapat dengan susah payah di suatu tempat yang kita nggak benar-benar tahu. So, sebelum mulai investasi, ada satu yang paling penting, yaitu kita harus mau belajar. Jangan tertutup dengan hal-hal baru, apalagi yang memberi kebaikan gitu ya, membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu. Ada yang bilang saham itu judi, saham itu riba. Ya, kalian harus baca dulu baru ngomong. Kalau hanya dengar-dengar dari orang itu bisa salah, orang bisa salah gitu ya. Makanya tetap boleh dengar, tapi harus cari tahu sendiri, harus belajar sendiri. Investasi yang terbaik adalah di diri kita gitu. Jangan sampai kita mau dibohongi orang lain, jadi hanya ini loh, aku naruh uang di sini bisa dapat keuntungan katanya 10% dalam 1 hari, 20% dalam 2 hari. Yang penting pokoknya kita cari teman aja, kita taruh di sana, tinggal nunggu aja ongkang kaki semuanya beres. Ya, nggak semua kayak gitu. Ya, harus belajar. Intinya adalah investasi, kita juga harus tahu kita mau taruh di mana. Harus tahu apa benefit kita taruh di, misalkan di reksadana A, atau di saham B, atau di emas gitu.
apa sih resikonya, apa keuntungannya, kita harus tahu. Jangan sampai uang kita sudah taruh di situ terus dibawa lari, atau sudah taruh di situ nggak berapa lama tiba-tiba hilang ini orangnya gitu, dicari nggak bisa, di WA nggak ada, di Telegram juga hilang gitu, puff, hilang aja. Jangan sampai kayak gitu.